kami percaya bahwa anak-anak itu adalah agen perubahan. Makanya kami pengen anak-anak itu lebih berdaya di masa depan. Kidzania itu kan lainnya get ready for a better world ya. Jadi memang soft skill yang setiap kali kami mengonsep sebuah aktivitas itu kami juga memperhatikan nggak cuman fun-nya, tapi edukasinya apa. Jadi di sini anak-anak bisa bermain sambil belajar tentang profesi-profesi ini. Jadi kalau di Kidzania itu mereka bisa belajar banyak hal dari profesi-profesi ini. In short, Kidzania itu seperti indoor city run by kids kayak gitu. Kakals, selamat datang di Kidzania Talk episode pertama. Kenalin, aku Vera yang bakal nemenin kalian di talk show kali ini. Nah teman-teman, dulu waktu kecil kita pasti punya cita-cita dong ya. Nah tapi waktu itu kan kita cuma bisa ngebayangin aja nih. Misal kita pengen jadi dokter, pengen jadi pilot, pemadam kebakaran, atau bahkan chef gitu ya. Cuman di waktu itu kan kita hanya bisa membayangkan, oh kalau dokter itu selain ngobatin pasien ngapain aja sih gitu kan. Nah teman-teman, sekarang ada Kidzania, tempat di mana anak-anak bisa menjadi apa aja lewat roleplay berbagai profesi. Nah teman-teman, hari ini kita bakal kupas tuntas tentang apa itu Kidzania. Jadi di sini kan pasti teman-teman ada nih yang udah tahu Kidzania atau bahkan pernah main ke Kidzania. Cuman pasti ada juga nih teman-teman yang baru pertama kali dengar atau belum tahu Kidzania itu apa. Nah oke, jadi di talk show kali ini kita bakal ngomongin Kidzania, aktivitas apa aja yang ada di Kidzania, dan kita bakal kulik sedikit gimana sih sejarahnya Kidzania hingga berdiri sampai saat ini begitu teman-teman. Nah teman-teman, kali ini aku nggak sendirian, aku bakal ditemenin oleh narasumber spesial yang bakal kasih kita insight tentang Kidzania. Ini dia Ibu Amira sebagai activity designer di Kidzania Surabaya. Kak Ibu Amira. Kak Vera. Gimana kabarnya baik. Ibu? Vera apa kabar? Alhamdulillah baik Ibu. Kan kali ini kita bakal kupas tuntas nih tentang Kidzania gitu ya Bu ya. Nah mungkin sebelum ke sana boleh dong Bu perkenalan dulu sama tadi sebagai activity designer itu Ibu ngapain aja sih Bu? Boleh dong diceritain. Oke, jadi di Kidzania itu aku ada tim sebagai activity designer. Jadi kami bertanggung jawab untuk bikin konsep aktivitas-aktivitas yang akan dilakukan oleh pengunjung Kidzania. Tapi nggak cuma berhenti di konsep aja. Jadi gimana kami bersama-sama tim tentunya ya, kita ngedevelop activity dan juga memantau dan memastikan gimana caranya supaya semua aktivitas itu tersampaikan dengan baik ke pengunjung. Jadi supaya nggak cuma mereka dapat fun-nya, tapi edukasinya juga didapat. Kayak gitu kurang lebih. Oh, berarti menarik banget ya Bu Almira di sini punya peran penting untuk menyampaikan gimana sih pengalaman seru yang ada di Kidzania itu tuh disampaikan ke publik gitu ya Bu ya. Kurang lebih kayak gitu. Oke, nah Bu, kita kan bakal ngomongin lebih jauh tentang Kidzania gitu ya Bu. Nah di sini boleh dong Bu diceritain sebenarnya Kidzania itu tuh apa sih, biar di sini penonton juga tahu nih detailnya Kidzania itu tuh sebenarnya apa gitu Bu. Oke, jadi Kidzania itu ada kitnya ya, pasti berbau anak-anak kan. Jadi emang Kidzania itu buat anak-anak. Ini tuh taman bermain, temanya edukasi. Gitu. Edukasinya seperti apa? Jadi edukasinya itu adalah berupa permainan peran atau role play profesi orang-orang dewasa. Jadi di sini anak-anak bisa bermain sambil belajar tentang profesi-profesi ini. Kayak gitu, Fer. Jadi ya mereka dapat edukasinya lah, nggak cuma fun. Jadi kalau di Kidzania itu mereka bisa belajar banyak hal dari profesi-profesi ini, kayak gitu. Oh, jadi konsepnya mereka itu tuh belajar real profesi apa aja yang ada di dunia dewasa gitu ya Bu ya. Nah tadi karena Vera bilang real, jadi memang di Kidzania ini konsepnya juga
real. Oh, Jadi Kidzania gitu. itu seperti kalau kita masuk Kidzania nih, Iya. ini tuh seperti sebuah kota kecil, dia di downscale seukuran anak-anak. Jadi sebenarnya kecil-kecil loh. Ini meja nih kecil banget Iya, kan ya, pendek bagi banget kelas meja. iya. Karena memang buat anak-anak gitu. Jadi semuanya di downscale untuk supaya seukuran anak-anak. Jadi mereka lebih nyaman beraktivitas di sini kayak gitu. Bisa dibilang ini indoor city ya, karena dalamnya kayak kota. Jadi kita bisa nemuin alun-alun di sini. Kemudian ada berbagai macam tempat layaknya sebuah kota ya. Ada pemadam kebakaran, rumah sakit, kantor polisi. Apalagi lah isi kota tuh ada di Kidzania kayak gitu. Berarti ibarat udah kayak dunia nyata banget ya Bu ya. Betul, Kita kayak sakit dunia bisa ke nyata, rumah sakit yes. gitu ya Bu ya. Oh, menarik banget. Berarti Kidzania ini tuh di konsep mini city atau replika sebuah kota gitu ya Bu ya. Betul. In short, Kidzania itu seperti indoor city run by kids kayak Oke. gitu. Terus kalau ngomongin anak-anak yang bisa main di Kidzania ini tuh dari umur berapa sampai umur berapa sih Bu? Jadi Kidzania itu sebenarnya memfasilitasi banyak banyak kategori usia ya, mulai dari yang paling kecil sampai yang tua. Iya, main tua ya bisa semuanya di Kidzania. Cuman memang kategorinya mungkin aku state-nya by tiket aja ya, boleh, lebih mudah ya boleh. gitu. Jadi ada kategori yang sampai 1 tahun itu baby, kemudian ada toddler 2 sampai 3 tahun, lalu ada yang anak-anak 4 sampai 16 tahun, bahkan sampai mahasiswa 25 tahun, kita nyebutnya teens ya, meskipun sebenarnya nggak teens banget karena udah 25, itu bisa beraktivitas. Kadang juga ada program parents experience gitu, untuk supaya pengunjung terfasilitasi ya untuk bisa bermain dan sambil belajar di Kidzania kayak gitu Fair. Tapi memang di Kidzania ini aktivitasnya spesifik. Oh, gitu. Jadi tiap kategori usia itu ada aktivitas yang didesain untuk mereka. Jadi nggak semuanya bisa mencoba karena memang kan kesulitannya beda-beda ya gitu. Itu sih. Oke. Jadi kalau misal nih seumuran saya gitu berarti masih bisa ya Bu di kategori apa teens ya tadi ya? Ya, Vera umur berapa, Ver? 20 kayaknya ya Bu ya? Kayaknya Iya, ya, kayaknya. bisa banget. Oke. Jadi di sini Kidzania itu juga bisa memfasilitasi ibaratnya inner child gitu ya Bu ya buat Iya. teman-teman seumuran saya gitu ya Bu ya. Bisa banget. Oke. Berarti lengkap banget ya Bu, istilahnya dari kecil sampai remaja itu tuh bisa main gitu ya ke Kidzania gitu. Terus kalau kita kembali lagi ke sejarahnya Kidzania, sebenarnya Kidzania ini tuh berdirinya itu dilatar belakangi oleh apa Ibu? Sampai tadi Ibu menjelaskan konsepnya sedetail itu gitu ya Bu. Dilatar belakangi oleh apa Bu berdirinya ini? Latar belakang berdirinya Kidzania. Wah. Jadi berangkat dari namanya ya, Iya, Kid gitu. iya. Jadi memang kami ini adalah brand yang fokusnya di anak-anak. Jadi kami percaya bahwa anak-anak itu adalah agen perubahan. Makanya kami pengen anak-anak itu lebih berdaya di masa depan berdaya. gitu. Jadi gimana caranya? Melalui Kidzania. Karena kan kita lihat anak-anak itu mereka masih seperti kertas putih Iya, kan. polos Jadi makanya gitu ya, Bu. kita pengen mereka itu punya daya, punya keterampilan, belajar kehidupan tuh seperti apa sih gitu. Jadi itu pengennya dimulai dari Kidzania. Jadi di Kidzania ini nanti harapannya paling enggak at least ada sesuatu yang mereka Yeah. bawa pulang, value-value yang mereka dapatkan di sini. Jadi nanti ketika mereka udah dewasa nanti, kelak mereka bisa jadi individu yang nggak cuma tangguh sih, Fer. Jadi mereka punya budi pekerti luhur, terus kepercayaan diri, mereka lebih punya keterampilan juga yang bisa mereka aplikasikan, nggak cuman untuk kebaikan diri mereka sendiri, tapi juga buat sekitarnya. Oke, berarti dari awal berdirinya Kidzania ini tuh sudah dikonsep nggak cuman buat taman bermain aja ya Bu ya, tapi juga punya tujuan untuk memberdayakan anak-anak melalui soft skill, budi pekerti luhur, kayak gitu ya Bu.
Terus selanjutnya kalau tadi ngomongin soft skill nih Bu, kira-kira soft skill apa aja sih Bu yang bisa didapat anak-anak main di Kidzania? Soft skill ya. Jadi yang balik lagi ya, Kidzania itu kan lainnya get ready for a better world ya. Jadi memang soft skill yang setiap kali kami mengonsep sebuah aktivitas itu kami juga memperhatikan nggak cuman fun-nya, tapi edukasinya apa supaya nanti ada nilai dan sikap yang mereka dapatkan, kemudian keterampilan juga pengetahuan. Jadi aku kasih beberapa contoh aja ya. Boleh. Misal di Kidzania itu ada wahana atau establishment, misal radio station. Jadi di radio station itu pengunjung bisa belajar bekerja menjadi seorang penyiar. Nah, ketika menjadi penyiar, mereka itu akan mengembangkan skill komunikasi, percaya diri. Jadi kayak yang biasanya mereka diem, terus di Kidzania mereka nyoba kayak gitu, mereka bisa sadar, ternyata aku bisa loh kayak gini. Kemudian juga ada rumah sakit. Di rumah sakit mereka bisa belajar empati, belajar tentang kepekaan sosial, terus belajar juga tentang ilmu tubuh manusia, ilmu-ilmu kesehatan kayak gitu. Apalagi ya banyak sih Fer sebenarnya yang bisa didapetin di establishment lain kayak gitu. Jadi memang di tiap wahana itu skill, value, pengetahuan yang mereka dapatkan itu beda-beda kayak gitu. Menarik banget ya Bu, berarti di balik keseruannya main di Kidzania ini tuh anak-anak juga sekaligus dapet istilahnya soft skill gitu ya Bu ya. Mungkin ini juga jadi ilmu baru buat orang tua, karena orang tua juga bakal mengetahui, oh ternyata anakku itu tuh bisa pandai komunikasi atau tertariknya ternyata di bidang sains atau di bidang sosial kayak gitu, bisa kelihatan ya Bu ya kalau main di Kidzania. Betul. Jadi kalau di Kidzania itu mereka diajari gimana dunia itu bekerja gitu. Mulai dari awal mereka masuk Kidzania, sebenarnya mereka itu udah diajarin ya jadi orang dewasa. Kayak misal begitu masuk mereka harus pergi ke bank. Mereka diajari cara mengatur keuangan, kayak basic financial literature gitu. Mereka akan ke bank, jadi Kidzania ngemodalin mereka nih ceritanya untuk hidup gitu. Jadi di Kidzania itu ada sistem keuangan, ada mata uang sendiri Fer di Kidzania, namanya Kidzo. Ya, itu mata uang Kidzania. Jadi ketika anak-anak masuk di Kidzania atau pengunjung yang eligible untuk bermain ya, mereka akan dibekali 50 Kidzo. Jadi dengan 50 Kidzo ini mereka bisa ngatur uangnya, bisa mereka banyakin dengan cara mereka kerja, atau bisa mereka buang-buang juga gitu. Nah, cuman harapan kita kan mereka bisa mengelola uangnya dengan baik kayak gitu. Jadi basic life skill kayak gitu diajarin di Kidzania. Terus juga mungkin banyak orang yang nggak sadar kayak ngantri. Iya itu. Sebelum masuk ke sebuah wahana, mereka kan harus jejeran dulu tuh, ngantri juga. Itu kan kayak hal-hal yang dilakukan oleh orang dewasa gitu. Itu melatih kesabaran, integrity, kayak gitu sih. Jadi selepas dari itu ya mereka udah bisa bebas sih bermain dan menentukan pilihannya mereka gitu. Mungkin nggak ini ya Fer, kalau sekarang mungkin terlihat seperti main doang gitu. Tapi dari situ orang tua bisa tahu nih bakat anakku apa nih gitu. Tertariknya di bidang apa gitu ya Bu ya. Terus sebenarnya kalau kita tarik lagi ke belakang, berdirinya Kidzania itu pertama kali di mana sih Bu sampai bisa ada di Indonesia gitu Bu? Jadi Kidzania ini brand dari Meksiko, Fer. Oh, Meksiko. Iya. Jadi berdirinya Kidzania itu pertama kali tahun 1999 tanggal 1 September di Santa Fe, Mexico City. Santa Fe. Iya. Dan sampai sekarang itu sudah ada lebih dari 20 fasilitas Kidzania. Itu udah tersebar di kurang lebih 17 negara ya kalau nggak salah. Emang Kidzania ini udah lebih dari 20 tahun juga brand Kidzania ini ada. Jadi memang kami tuh pengen menjangkau anak-anak di seluruh dunia. Dan tiap tahun kita juga ngedevelop facility-facility lain di negara-negara yang baru tentunya.
Banyak banget ya Bu, berarti udah tersebar di 17 negara gitu Betul, ya Bu, 17 ya? negara. Salah satunya Indonesia gitu ya. Betul, salah satunya Kalau Indonesia. ngomongin di Indonesia, gimana Kidzania ini tuh yang awalnya dari Meksiko bisa hadir di Indonesia, khususnya di Kota Pahlawan Surabaya ini nih Bu? Iya, jadi kalau di Indonesia pertama kali Kidzania itu ada di Jakarta. Oh, Iya. Jakarta. Jadi Kidzania Surabaya ini adalah fasilitas Kidzania kedua, Fer. Oh, oke. Iya, jadi Kidzania Surabaya itu resmi berdiri 12 Desember 2020, Fer. Oke, Kayak gitu. Dan lokasinya di Laguna Venue Sungkono di lantai 2. Kalau Kidzania Surabaya itu luasnya kurang lebih hampir setengah hektar ya. Oh, oke. Dan di sini ada 45 wahana dengan ada seratusan lah ya peran-peran yang bisa dicoba sama pengunjung di Kidzania Surabaya. Kayak gitu. Berarti banyak banget ya Bu, istilahnya 100 profesi itu bisa anak-anak cobain gitu ya. Betul. Biar Dan itu tahu. nggak cukup sehari, Fer. Oh iya, banyak Iya. banget ya Bu, Banyak ya? banget soalnya. Harusnya berkunjungnya berkali-kali Betul. gitu ya Bu ya. Berarti dengan lebih 100 profesi yang bisa dicobain di Kidzania Surabaya ini ya Bu. Jadi di sini anak-anak itu bener-bener nggak cuma bermain aja, selain belajar juga ningkatin skill, nambah pengetahuan juga ya Bu tentang bagaimana dunia dewasa itu bekerja gitu ya Bu. Wah, seru Betul. banget. Main di Kidzania itu tuh bener-bener nggak cuman ibaratnya bermain biasa gitu, tapi juga ada aspek pembelajaran yang diperoleh, nambah pengetahuan, skill juga gitu. Nah Bu, kita kan udah ngobrol panjang lebar gitu ya. BTW boleh dong Bu diminum dulu kopinya biar nggak ngantuk nih Bu. Oke, thank you. Kapal api nih. Gimana Bu, udah seger lagi Bu? Udah segar. Oke, nah Bu, karena ini udah mau ke penutupan gitu ya Bu ya. Boleh dong Bu dikasih harapan dengan hadirnya Kidzania ini ada di kota Surabaya, kota tercinta ini Bu. Ya, jadi harapan adanya Kidzania di Surabaya. Ya, jadi harapan kita cukup besar dengan adanya Kidzania di Surabaya. Jadi kita pengen, kami pengen Kidzania tuh jadi sebuah langkah awal supaya anak-anak itu bisa tahu bakat mereka apa, potensi mereka apa, sehingga nanti mereka punya basic life skill yang bisa jadi pondasi untuk mereka bisa bermimpi di masa depan. Aku pengen jadi apa sih nanti kalau udah gede gitu. Jadi nanti cita-cita itu bisa terwujud gitu. Jadi ya itu sih, kita pengen di masa depan anak-anak bisa lebih berdaya. Jadi nggak cuman bermain, mendapatkan sesuatu yang menyenangkan di sini, tapi di masa depan ada sesuatu juga yang mereka dapatkan. Amin ya Bu ya, semoga harapan baik itu bisa terwujud gitu ya Bu ya. Nah teman-teman, ternyata hadirnya Kidzania ini tuh tidak hanya menjadi tempat bermain saja, tetapi juga banyak banget value yang dibawa, di mana anak-anak bisa mencoba berbagai experience profesi orang dewasa, lalu melatih soft skill dan juga menambah berbagai pengetahuan tentang kehidupan orang dewasa. Nah, berakhir sudah episode pertama Kidzania Talk hari ini. Thank you Ibu Amira sudah menjadi narasumber yang memberikan banyak insight tentang Kidzania Surabaya. Begitu ya Bu ya. Thank you juga udah diundang, Fer. Thank you and see you. Kidzania Surabaya, get ready for a better world.